Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Jadi kita ketahui bahwa dulu ilmu pengetahuan sains itu berkembang luar biasa, tetapi sekarang rupa-rupanya dunia kesulitan menghadapi pandemi COVID-19. Seakan-akan kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi tertinggal, tidak bisa mengatasi COVID pandemi 19. Kita bisa ketahui semuanya berlomba-lomba untuk bisa menemukan obat, vaksin, dan berbagai macam intervensi untuk mengatasi COVID-19 ini. Tetapi tampaknya sampai sekarang belum ketemu satu obat, meskipun disinyalir ada beberapa obat seperti Avigan, seperti Remdesivir, ataupun juga obat-obat lain. Di Indonesia sedang diuji coba Kina, demikian juga imunomodulator, satu kekayaan alam Indonesia seperti empon-empon, ya, ada jahe merah, ya, ada sambiloto, ada kulit jeruk, jambu biji, ada kurkumin atau kunir dan lain sebagainya. Ini sedang diuji cobakan, dikembangkan. Untuk diketahui, ilmu pengetahuan pada waktu itu dikembangkan banyak sekali di dalam kedokteran, bisa diingat, ya, namanya Avicenna atau Ibnu Sina yang mengembangkan berbagai macam pendekatan kedokteran, kemudian menulis sebuah buku yang berjudul Al-Qanun Fit-Tibb, yang saya lihat bukunya itu mungkin lebih dari 1 meter, ya. Banyaknya itu berjilid-jilid. Nah, saya tidak tahu Anda semua sudah berapa buku yang Anda bikin. Jadi kondisi ilmuwan sekarang dan dulu ini sangat berbeda, ya. Nah, ini padahal kita ketahui bahwa Al-Quran turun, itu pertama kali suratnya itu adalah Iqra. Jadi surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Bacalah bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Alladzi khalaq, yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, menciptakan manusia, ya, dari alaq. Iqra, dan bacalah warabbuka, dengan nama Tuhanmu. Al-Akram, yang memuliakan. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena, kolam. Artinya apa? Tulis menulis. Nah, sekarang berapa banyak, saya mau nanya, kita semua berapa banyak yang kita baca setiap hari? Berapa yang kita tulis? Ya, ini jauh sekali, ya, dengan apa yang dikehendaki dan bagaimana kemudian ilmu pengetahuan ini bisa memerdekakan dan mensejahterakan. Jadi kita ketahui, ya, bahwa Tuhan, ya, Allah itu alamal insana malam ya'lam, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dan di dalam contoh obat, ya, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Tugasnya hanya meneliti, memproduksi sains, ilmu pengetahuan, mencari jawabannya. Jadi tentu, nah sekarang pertanyaannya, sudah seberapa jauh
para santri, santriwati, peserta PIR sudah melakukan satu produksi ilmu pengetahuan, apalagi di dalam memanage, mengelola ilmu pengetahuan. Sebagai konsumen pun, konsumen itu adalah yang memanfaatkan atau membaca, itu masih jarang, apalagi memproduksi. Maka sebuah bangsa apabila hanya sebagai konsumen pasti akan tertinggal dibanding para produsen. Jadi sebagai orang yang terus dan kemudian juga diwajibkan tadi diajarkan untuk belajar ilmu pengetahuan, teknologi, maka apabila hanya berposisi sebagai konsumen, itu akan ketinggalan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada di antara Anda yang sudah menjadi produsen ilmu pengetahuan? Sudah ada belum? Padahal sekali lagi, ayat pertama turun di bumi adalah Iqra, baca. Kalau membaca juga masih sebagai konsumen, tetapi tadi alamal insana bil qalam, yang mengerjakan manusia dengan qalam. Jadi Anda semua tentu harus juga sebagai produsen, sebagai kreator, sebagai produser ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertanyaannya, sekarang seberapa banyak teknologi dari Indonesia yang mayoritas umat Islam telah memproduksi baik new knowledge, pengetahuan baru, atau teknologi. Di Undang-Undang 11, Undang-Undang nomor 11 tahun 2019, bahwa hasil penelitian atau katakanlah negara harus berbasis pada, jadi membuat policy berbasis pada bukti atau hasil penelitian. Nah, tentu rakyat Indonesia akan bisa meningkatkan derajat kemanusiaannya, termasuk juga akan bisa merdeka dan terbebas ya dari penjajahan produsen teknologi apabila mampu memproduksi teknologi itu sendiri. Nah, pertanyaannya sekali lagi, Anda semua sudah seberapa jauh di dalam ikut menghasilkan ilmu pengetahuan, menghasilkan tulisan, menghasilkan buku, menata, mengelola ilmu pengetahuan, dan menghasilkan teknologi baru. Di era revolusi industri 4.0, berapa banyak di antara Anda yang sudah mengembangkan entah berupa aplikasi atau mengembangkan bukti-bukti baru ya di dalam COVID ini, berapa yang menghasilkan katakanlah penelitian di dalam kaitannya pencegahan untuk meningkatkan daya imunitas tubuhnya sehingga tidak terserang COVID. Berapa di antara Anda yang sudah ikut mengembangkan screening atau diagnostik tes untuk mengetes Anda positif atau negatif. Berapa di antara Anda yang sudah kemudian mengembangkan obat? Berapa di antara Anda yang sudah mengembangkan teknologi terkait dengan COVID, ya, baik untuk artificial intelligence yang bisa secara otomatis mendeteksi Anda ini sebetulnya positif apa tidak gitu, ya. Nah, demikian juga seberapa banyak ya di antara Anda sudah memahami protokol kesehatan sehingga menjaga tidak sebagai sumber penularan,
tetapi justru mengendalikan penularan itu sendiri. Nah, ini semua adalah sebuah kewajiban dan tanggung jawab bagi seorang ilmuwan atau apa yang disebut ulul albab. Karena seorang yang ulul albab ya, itu selalu memikirkan dan dia selalu mencoba untuk beribadah. Kalau tidak bisa berdiri ya duduk, tidak bisa duduk ya tidur miring, dan selalu mengingat Allah, lalu mengatakan subhanallah. Maha suci Allah yang tidak ada sia-sia di dalam Allah menciptakan alam semesta ini, dan ini adalah sangat bermakna. Maka manusia bisa menjadi lahir baru dan bisa hidup di satu era baru atau yang menjadi satu new normal, normal baru setelah nanti selesai COVID ini, apabila memiliki dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertanyaannya adalah, banyak sekali di dunia ilmu pengetahuan dan teknologi ini yang agama Islam ya, itu mendorong dan mempertanyakan apakah manusia tidak menggunakan akal, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, apakah tidak berpikir ya, apakah tidak menggunakan akal gitu. Dan disebutkan bahwa agama itu adalah juga menggunakan akal. Jadi dengan demikian maka harusnya seseorang yang memiliki pengetahuan agama yang baik, maka logikanya ya seperti mantek ya, ini bisa berkembang dengan baik ya. Nah, inilah satu era kalau dipisahkan ya antara apa pemahamannya terhadap keagamaan, perintah Allah di dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang tadi sudah saya sampaikan ya. Bahkan ayat pertama pun adalah membaca. Membaca itu ada dua, membaca alam dan seisinya, yaitu ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat qauliyah yang tertera di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi dengan demikian semakin jelas ya, bahwa sebenarnya manusia memiliki satu tugas selain sebagai khalifatul fil ard ya, tapi juga sebagai abdun atau hamba yang menyembah, yang beribadah. Nah, di dalam ibadah itu ada dua, hablum minallah dan hablum minannas, hubungannya dengan Allah dan dengan manusia. Maka manusia memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, maka kita bisa memahami bahwa di dalam ajaran Islam Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilmat darujat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu beberapa derajatnya. Itu. Jadi orang yang beriman dan berilmu. Nah, untuk berilmu tentu harus melakukan sebuah metodologi ilmiah untuk memproduksi ilmu. Karena ilmu itu harusnya, terutama ilmu pengetahuan yang ilmiah berbasis pada metodologi ilmiah. Artinya dia penemuan-penemuan itu harus bisa dibuktikan kapanpun, dimanapun. Atau yang disebut dengan logiko-hebitiko verifikatif. Jadi harus dia bisa dihipotesiskan, bisa dibuktikan oleh siapapun, kapanpun,
dimanapun dan bisa diverifikasi. Dan bukti tadi akhirnya bisa diimplementasikan, diaplikasikan menjadi sebuah teknologi yang akan membantu kehidupan manusia dan akan memudahkan manusia itu sendiri di dalam menempuh hidup dan kehidupan, dan juga di dalam mengabdikan diri untuk beribadah ataupun juga untuk beribadah secara luas dan meningkatkan derajat kemanusiaan dan ketakwaannya. Nah, untuk bisa diketahui bahwa sebetulnya logika atau yang disebut dengan mantek ini sangat diperlukan, karena nanti ke depan bangsa yang maju adalah bangsa yang ekonominya itu berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi atau science and technology based economy. Jadi ekonomi yang knowledge based ekonomi, ekonomi yang berbasis pada ilmu pengetahuan teknologi akan membuat suatu bangsa itu meningkat derajatnya seperti apa di dalam surat yang disampaikan di dalam Al-Quran tadi. Jadi kita ketahui seperti Singapura, Jepang, atau negara-negara lain yang menguasai ilmu pengetahuan teknologi, itu tentu kesejahteraan dan diangkat derajatnya akan lebih daripada negara-negara atau orang-orang sekelompok manusia atau bangsa yang tidak menguasai ilmu pengetahuan teknologi. Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar di dunia ini sekarang telah menyusun satu bentuk undang-undang yang menempatkan ilmu pengetahuan teknologi sebagai dasar untuk membuat kebijakan, dan itu telah secara rinci dan jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019. Jadi nanti rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan jangka panjang haruslah berbasis pada ilmu pengetahuan, teknologi, dan bukti-bukti ilmiah. Dengan demikian, maka kalau sebuah bangsa berbasis pada ilmu pengetahuan teknologi akan sekali lagi sama diangkat derajatnya. Itulah apa yang bisa saya sampaikan, sehingga dengan diangkat derajatnya oleh Allah itu, karena penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi tidak saja sebagai konsumen, tapi juga sebagai produsen, dan bisa melakukan tata kelola atau manajemen ilmu pengetahuan, maka tentu akan bisa menghasilkan yang membantu manusia itu sendiri, baik dalam hidup dan kehidupannya, atau dalam rangka beribadah sebagai hamba Allah. Nah, untuk itu, maka saya simpulkan bahwa umat manusia, terutama umat Islam, sangat diwajibkan menjadi produsen ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak cukup hanya sebagai konsumen, apalagi tidak memproduksi sendiri. Ini tidak saja berbasis pada ayat Al-Quran surat Al-Alaq, ayat pertama yang turun, Iqra, bacalah, tetapi juga sejarah yang telah menunjukkan betapa sebetulnya ilmu pengetahuan teknologi itu harus dikuasai. Sebuah bangsa, masyarakat, bahkan individu yang tidak bisa menguasai ilmu pengetahuan teknologi, maka akan tidak terangkat derajatnya. Jadi, kembali lagi, akan merdeka, mendapatkan pencerahan dan kesejahteraan dan penghargaan, serta diangkat derajatnya apabila memiliki pengetahuan, kompetensi di dalam tidak saja memanfaatkan ilmu pengetahuan, tetapi memproduksi dan menghasilkan dan mengelola
atau memanage knowledge itu sendiri dan mengembangkannya baik menjadi berbagai macam produk teknologi ataupun apa yang memang kemudian bermanfaat untuk kehidupan manusia di muka bumi ini. Saya kira sekian.